selama-lamanya. Pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita puji Dia, sebab kasih setia-Nya takkan layu di hidup kita. Mari kita nyanyikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita ulangi sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, persiapkan hati kami, tenangkanlah diri kami, agar kami juga dapat menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo guys, kembali lagi dengan saya Selin, dan hari ini saya akan membuat vlog tentang perjalanan saya. Kemana? Masih belum tahu. Dan mari kita mulai packingnya. Nah, jadi yang harus kita bawa itu, untuk saya, pertama kita harus membawa alat untuk men-charge, charger, power bank, and everything. Check. Setelah itu tisu basah. Setelah itu kita perlu paspor. Oh iya, lupa. Whoops, maaf. Hand sanitizer, alat tulis, payung, sedia payung sebelum hujan, AirPods, dan yang paling penting guys, di dalam perjalanan kita perlu jeng Disciples Diary. Oke, semua sudah siap. Oh iya, lupa bakal. Oke. Nah, jadi sudah selesai. Kita move on. Sebelum pergi guys, make sure kita stay hydrated. Pakailah lip balm. Oke. Sunglasses. Dan yang paling penting adalah masker, karena saat masa pandemi seperti ini, mari kita pakai. Whoops. Oke. Dan sekarang saya sudah siap, mari kita mulai perjalanan. Aduh, parah. Tapi jangan tahu. Sedih? Serius? Oke, kenapa kamu sedih? Tuh loh, kemarin kan aku belajar nyetrika baju. Apa? Nyetrika baju. Nyetrika baju? Serius? Itu ya loh. Kamu dihukum apa kali disuruh nyetrika gara-gara males kerjain PR matematika kan? Enggak loh, tahu enggak. Yang paling salah itu Oh ya. bajunya
bolong. Bolong? Iya, bolong. Masa sih? Iya. Kok bisa sampai bolong gitu? Ih, contoh nggak percaya loh. Jadi harus sampai bolong. Nih, bolong. Hah? Coba lihat. Wah, gila. Ini mah udah pernah bolong. Ya ampun, Selin. Iya loh, yang itu baju kesukaan aku loh. Ya, ya, ini kan baju yang sering kamu pakai untuk itu ya. Kan setiap kali kayaknya kamu pelayannya suka pakai baju ini. Aduh, tapi ini udah sorry. Ini bolong, mana bisa dipakai lagi. Makanya. Kok bisa sih? Nah, jadi gini nih ceritanya. Tenang, jangan sedih. Baju ini baju ini bisa diubah jadi bagus. Jadi sesuatu yang berguna. Apa dong? Nanti aku kasih lihat ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, teman-teman, hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran kita yang pertama dalam serangkaian perjalanan kita menjadi seorang murid Kristus. Kita akan lihat Alkitab kita dari Matius 5 ayat 3. Minggu lalu kita sudah lihat seri pengajaran khotbah Yesus di bukit untuk murid-murid dari Matius 5 ayat 1 sampai 2. Nah, ini adalah pengajaran Yesus yang pertama kepada murid-murid, Matius 5 ayat 3. Kalau sudah dapat kita sama-sama baca ya. Matius 5 ayat 3, 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kayaknya agak aneh ya teman-teman kalimat ini, tapi sudah pasti kita tidak salah baca ya. Memang yang tertulis adalah demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pasti kita mikir-mikir ya, kok bisa ya orang yang miskin itu disebut berbahagia? Tentulah pasti kita tahu bahwa jadi miskin itu tidak enak. Tapi apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Agak tidak masuk akal ya sepertinya. Kalimat ini sepertinya sama seperti kalau kita bilang kepada Selin yang tadi kita lihat di video itu, berbahagialah Selin, karena kaos kesayanganmu itu sekarang sudah rusak dan bolong. Loh, apa maksudnya mengatakan seperti itu kepada orang yang punya kaos sudah rusak dan bolong? Nah teman-teman, mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan dan mengajarkan hal ini. Yang pertama, mari kita lihat pada kata berbahagia, berbahagialah. Kita tahu bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab terjemahan, bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Nah kalau kita lihat dalam kata aslinya, sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia berbahagialah itu agak kurang pas. Karena begini teman-teman, kalau berbahagia atau bahagia itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Jadi kata berbahagia itu sifatnya sangat subjektif dan biasanya dipengaruhi oleh faktor luar dari diri kita. Ini beda-beda setiap orang. Misalnya ya, ada orang yang bahagia kalau dia misalnya dapat makan es krim. Ada orang yang bahagia kalau dapat nilai yang bagus. Ada orang bahagia kalau dia naik kelas, misalnya. Ada orang bahagia kalau dia dapat handphone baru. Bahagia kalau ketemu pacar. Bahagia kalau ketemu Edwin Petrus. Kan beda-beda kan teman-teman. Berbahagia itu subjektif, beda-beda setiap orang. Nah, jadi kata asli yang diterjemahkan berbahagia dalam bagian ini, sebenarnya kalau kita lihat di bahasa Inggris disebut blessed.
blessed. Teman-teman pasti tahu ya, blessed ini kata yang sangat umum dan artinya diberkati. Nah, tapi mari kita lihat, diberkati itu maksudnya apa? Pasti kita sudah sering dengar ya, diberkati. Nah, tapi sense atau makna diberkati dalam bagian ini dan bagian-bagian selanjutnya yang akan kita bahas minggu-minggu depan, blessed itu artinya adalah diperkenan oleh Allah. To be approved by God, diterima oleh Allah, atau bahasa paling sederhananya adalah diokekan oleh Allah. Diterima oleh Allah, diokekan oleh Allah. Inilah yang disebut dengan orang yang berbahagia atau diberkati itu. Nah, sekarang mari kita lihat lagi pada kata selanjutnya. Orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa miskin di hadapan Allah? Nah, kita balik lagi lihat kepada kata aslinya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan adalah poor in spirit. Memang ada yang kurang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Miskin dalam roh. Nah, miskin yang dimaksudkan di dalam kata ini punya pengertian kira-kira ini ya. Pengertiannya seperti orang yang benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dalam pengertian miskin ini adalah seperti seorang pengemis yang mengharapkan bantuan orang lain. Saking miskinnya dia tidak punya sepeser pun uang dan mengharapkan orang lain yang memberikannya. Ini miskin. Atau kata miskin ini adalah kondisi benar-benar tidak berdaya. Dia benar-benar sudah tidak berdaya, tidak punya apa-apa, atau sudah bokek, sama sekali nggak punya uang, dan hampir seperti orang yang bangkrut begitu. Sudah kehilangan semua harta, nggak punya apa-apa lagi, dan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Nah, kalau dikatakan miskin dalam roh, kira-kira teman-teman nangkap gak maksudnya apa? Ya, betul sekali. Dapat 100 bagi yang menjawab dalam hati. Ya, miskin dalam roh itu berarti adalah orang yang benar-benar bangkrut atau benar-benar bokek secara spiritual di dalam roh. Itu artinya adalah orang yang benar-benar menyadari ketidakberdayaannya, orang yang benar-benar menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan, dan orang yang menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu dia butuh pertolongan, dia butuh belas kasihan Tuhan. Jadi orang yang miskin dalam roh itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Seperti pengemis tadi yang tidak punya sepeser pun uang dan hanya mengharapkan bantuan, belas kasihan dari orang lain. Nah teman-teman, Yesus pernah bercerita bahwa suatu kali ada dua jenis orang datang ke bait Allah atau ke gereja. Yang pertama adalah orang Farisi, atau kalau zaman sekarang kita bisa katakan dia seperti cuantau atau pendeta. Lalu yang kedua adalah pemungut cukai atau koruptor. Kedua orang ini sama-sama pergi ke gereja. Orang Farisi ini pergi ke gereja, keduanya sama berdoa. Nah, orang Farisi ini berdoa dengan cara dia menengadah ke langit, membusungkan dadanya dan membuka tangannya lebar-lebar ke atas. Dan dia mulai berdoa, "Ya Tuhan Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku ini tidak sama seperti orang lain. Aku bukan koruptor. Aku tidak sama seperti pemungut cukai yang itu. Aku bukan pencuri. Aku tidak suka gosipin orang. Aku gak suka nyontek di kelas. Terima kasih Tuhan. Aku rajin sate at home. Aku rajin ikut persekutuan remaja online setiap minggu. Aku bahkan rajin kasih persembahan, aku kasih perpuluhan. Dan aku puasa 1 minggu 2 kali." Nah, teman-teman, ini doa dari orang Farisi itu. Tapi teman-teman tahu, jauh di pojokan sebelah sana, berdirilah pemungut cukai koruptor itu, dan dia juga berdoa. Tapi dia tidak berani menoleh ke kiri ataupun ke kanan, apalagi melihat ke atas. Dia hanya menundukkan kepalanya, dia memukul-mukul dirinya,
dan dia hanya bisa menangis dan mengeluarkan sebuah kalimat, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau teman-teman lihat dua orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai, siapa orang yang punya sikap miskin di hadapan Allah? Tentu saja kita tahu bahwa orang yang punya sikap miskin di hadapan Allah itu adalah si pemungut cukai, koruptor ini. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya orang ini adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Dia adalah orang yang diberkati, yang berbahagia, karena dia diokekan oleh Allah. Dan teman-teman, Yesus berkata bahwa orang yang seperti ini, orang yang miskin dalam roh itu adalah orang yang berhak mendapatkan kerajaan sorga. Ya, dunia ini sepertinya sulit untuk menerima konsep seperti ini, bukan? Sebab orang-orang dunia itu terbiasa dengan konsep bahwa siapa kuat, dia yang menang. Siapa hebat, dia yang dapat. Siapa kuat, dia yang berkuasa. Tapi pengajaran khotbah Yesus di bukit itu membalikkan pikiran kita. Sesuatu yang wow, yang membuat para pendengarnya itu surprise. Bagaimana mungkin orang yang miskin itu disebut malah berbahagia? Teman-teman, kerajaan sorga itu bukanlah bicara tentang sesuatu yang akan kita nikmati nanti ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini. Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah itu akan memperoleh kerajaan sorga, dalam arti orang itu akan menikmati, memperoleh, merasakan kerajaan sorga itu baik pada saat ini, present tense, maupun future, di masa yang akan datang. Apa maksudnya kerajaan sorga itu bisa kita nikmati saat ini? Orang yang miskin dalam roh itu bisa menikmati kebersamaan dengan Allah ketika dia berada di dalam dunia ini. Bukankah itu adalah hal yang sungguh indah ketika kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah ketika kita ada di dunia ini? Dan Tuhan berjanji mengatakan bahwa orang yang menerima Tuhan ini, yang miskin di hadapan Allah ini, juga akan menikmati kebersamaan dengan Dia secara utuh pada saatnya nanti ketika kerajaannya itu benar-benar dinyatakan. Nah teman-teman, perjalanan kita menjadi seorang murid itu dimulai dari sikap mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Bukan perbuatan baik kita, bukan kelebihan kita, bukan juga kehebatan kita yang membuat kita berhak masuk di dalam kerajaan sorganya Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Teman-teman, Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya pada puncaknya, menyerahkan dirinya bagi kita, supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah. Yesus datang ke dunia rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin di hadapannya itu bisa memperoleh kerajaan sorga. Dan saya tidak tahu berapa lama teman-teman sudah menjadi seorang Kristen. Sudah berapa lama kamu punya status agama Kristen Protestan? Mungkin saja kamu sudah jadi Kristen sejak ada di dalam kandungan mamamu. Mungkin saja kamu merasa diri Kristen karena kamu setiap minggu dipaksa datang ke gereja oleh orang tuamu, atau setiap minggu dalam hal-hal ini, setiap minggu dipaksa untuk ikut ibadah online atau ikut persekutuan online karena dipaksa oleh contoh ini. Mungkin saja. Tapi teman-teman, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa ketika kita melakukan semua hal itu, kita berhak mendapatkan kerajaan sorga.
Di bagian ini Yesus mengajarkan satu hal yang pasti, bahwa orang yang berhak menerima, orang yang berhak mendapatkan kerajaan sorga itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Keselamatan itu bicara soal pribadi kita, bukan diturunkan dari orang tua kita. Karena orang tua kita saleh, jadi orang Kristen yang baik, maka kita berhak mendapatkan kerajaan sorga itu. Tidak. Kerajaan sorga itu dinikmati secara pribadi dan jadi keputusan pribadi kita. Dan dimulai ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui keberdosaan kita di hadapannya. Kita datang mengakui bahwa saya betul orang yang tidak layak dan saya membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sudahkah teman-teman menyadari bahwa engkau butuh juru selamat? Sudahkah teman-teman menyadari bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain karena anugerah dan pertolongan Tuhan? Teman-teman, kondisi orang yang miskin di dalam roh itu, orang yang bangkrut di hadapan Allah itu mirip seperti kaos oblong yang gagal setrika oleh selin tadi. Kaos yang sudah jelek dan rusak ini sebenarnya sudah tidak layak dipakai lagi. Siapa yang mau memakai kaos yang sudah bolong begini? Bikin malu yang ada. Apa yang seharusnya dilakukan terhadap kaos yang sudah bolong itu? Ya lebih baik dibuang saja atau dijadikan keset kaki. Kaos oblong ini tidak berdaya sama sekali untuk mengubah kondisinya. Nah teman-teman, seperti inilah sebenarnya kondisi manusia berdosa yang tidak berdaya untuk memperbaiki keadaan keberdosaannya. Kaos rusak ini sangat membutuhkan belas kasihan dari tangan orang untuk memperbaikinya menjadi sesuatu yang indah. Dan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan kaos oblong yang bolong ini. Percayakah teman-teman kalau kaos ini bisa dijadikan sebuah tas? Ya, tapi harus ada tangan manusia yang mengerjakan prosesnya pada kaos ini. Demikianlah tangan Tuhan terulur pada orang yang mau datang dalam kebangkrutan di hadapannya. Anugerah Tuhan yang berlimpah itu Dia berikan terus-menerus kepada orang yang miskin di hadapannya. Maka perjalanan untuk menjadi miskin di hadapan Tuhan itu adalah hal yang terus-menerus harus dilakukan. Coba lihat, pada akhirnya kaos ini menjadi tas yang indah. Orang yang miskin dalam roh itu akan menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Maukah teman-teman menjadi seorang murid Kristus yang dimulai dengan sebuah sikap mengakui keberdosaan, ketidakberdayaan di hadapan Tuhan, dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan? Maukah kamu menjadi murid yang miskin di dalam roh di hadapan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami di dalam proses perjalanan kami menuju menjadi murid Kristus, supaya kami boleh punya sikap yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan, yang terus-menerus mau belajar bersandar kepada anugerah Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan diri kami sendiri. Itu berarti kami harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan demi rutinitas dan demi dilihat orang. Biarlah itu berarti kami belajar untuk mencari Tuhan setiap hari, untuk rajin membaca firman Tuhan setiap hari, karena kami tahu, kami sadar, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Baju kesayangan kamu sekarang sudah jadi tas cantik. Weh.